Jadi pandangan bisnis juga patut dipertimbangkan, Pak Taufik. Apa? Pandangan bisnis juga patut dilihat dalam hal ini. Silakan. Harus, kalau bagi saya itu harus. Karena Indonesia dan kita semuanya ini kan baru sembuh dari pandemi ini. Yang namanya konser musik itu luar biasa keuntungan bisnisnya. Bahkan kalau kita lihat data di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, mentarget 3.000 konser di Indonesia ini, yang targetnya nilai keuntungannya itu triliunan lah pokoknya. Nah, ketika ada konser apalagi dari luar negeri itu kan peminatnya banyak gitu loh. Itu yang diuntungkan banyak. Coba lihat kalau sudah ada konser nanti pajak perhotelan naik. Pajak perparkiran naik. Pajak restoran naik. Banyak sekali. Itu untuk membantu perekonomian kita. Belum lagi UMKM yang nanti akan dilibatkan dalam pagelaran konser-konser seperti itu. Nah, itu yang pertama, itu sangat penting dalam soal ekonomi. Kita hidup di dunia ini kan butuh uang. Iya kan? Kita tidak ingin Indonesia ini ekonominya merosot. Kita ingin Indonesia ekonominya naik. Apapun dilakukan silahkan selama tidak melanggar undang-undang yang ada di negeri ini. Tapi gitu. Bagaimana juga mengakomodir kekhawatiran Bang Novel dan juga teman-teman ini lain? Ada orang yang keliru dalam hal LGBT. Beda kampanye LGBT dengan beda orang yang tidak menginginkan ada diskriminasi terhadap LGBT. Jadi ketika ada orang mengatakan saya tidak ingin ada LGBT didiskriminasi di sebuah perusahaan, apalagi pemerintah melakukan diskriminasi, itu bukan berarti saya mengkampanyekan LGBT gitu loh. Ketika ada orang mengibarkan bendera pride itu, bendera pelangi itu harus ditanya maksudnya mengkampanyekan LGBT atau tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap LGBT. Ntar dulu. Ini waktunya saya. Hukumkan yang zohir. Maksud dan tujuan Allah yang tahu. Anda nggak bisa masuk ke wilayah itu. Bang Novel, udah kebiasaan Anda kita nih. selesaikan kesempatan Pak Taufik. Dan sekarang hukuman zohir dikibarin bendera LGBT. Bang Novel sebentar. Nanti kita kasih kesempatan. Udah itu bahasa kemungkaran. Nggak bisa antum toleran. Bagaimana Pak Taufik? Pak Taufik silakan dilanjutkan. Saya nggak mau menanggapi karena ini kan waktu saya kan. Ini waktu saya kan. Saya tidak mau menanggapi. Itu harus dibedakan antara orang mempromosikan LGBT dengan orang yang punya sikap tidak ingin ada diskriminasi terhadap LGBT. Kalau Coldplay bagaimana Anda lihat? Coldplay kalau bagi saya ya saya nggak tahu gitu loh. Karena kalau dilihat di Indonesia ini kayak apa? Bukan di Indonesia, di dunia ini perusahaan-perusahaan besar tuh banyak yang katanya mendukung LGBT, padahal tidak, bukan mendukung LGBT, tapi anti diskriminasi terhadap LGBT. Di Georgia, di Mississippi itu pernah ada RUU yang anti terhadap orang-orang LGBT. Ya dilawan, ada Intel, ada Microsoft gitu loh, ada Facebook termasuk, ada juga Starbucks. Umpamanya dulu pernah ditentang oleh Kiai Anwar Abbas gitu. Itu kan banyak yang mereka kalau ditanya tidak mengkampanyekan LGBT, cuman anti diskriminasi terhadap LGBT. Itu sah menurut Anda? Ya sah dong. Masa kalau ada orang LGBT mau ngurus KTP nggak boleh? Mau jadi pegawai di sebuah perusahaan nggak boleh? Gimana? Bukan saya mendukung LGBT, tapi kalau ada orang yang LGBT, hak-haknya tetap harus dipenuhi gitu loh. Bahwa iya katakan, kalau menurut Kiai Khalil Nafis kan penyakit. Tapi sebetulnya kalau lebih ilmiah, tidak semua LGBT itu penyakit loh. Ada bawaan. Saya secara pribadi sebetulnya ya kasihan. Karena dampak sosialnya kan mereka jadi susah. Iya gak? Ya. Betul gak? Dampak sosialnya jadi susah. Tapi kalau Anda sakit, Anda menyimpang. Saya gak sampai hati ngomong seperti itu gitu loh. Gak sampai hati. Karena menurut penelitian itu, tidak semua orang masuk dalam LGBT itu karena penyakit. Tidak boleh disebut penyakit itu. Ada yang memang bawaan. Tapi bahkan kalau ada gelombang dukungan terhadap kelompok LGBT ketika dibawa oleh seorang grup musik misalnya. Bukan dukungan itu bukan ngajak orang untuk kemudian jadi LGBT. Okay. Itu gelombang itu atau dukungan itu dalam arti bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada diskriminasi. Gitu loh. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang masuk dalam LGBT. Apalagi kalau sampai ada RUU umpamanya yang cenderung melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Contoh umpamanya, penganut LGBT tidak boleh bikin KTP. Wah itu bahaya sekali. Bahaya sekali gitu loh. Jadi kita harus lebih jeli dan secara ilmiah kita harus banyak membaca tentang LGBT ini. Gitu loh. Tidak semuanya bisa disebut penyakit. Saya secara pribadi marah kalau ada tawan yang LGBT kemudian kok nyenggol-nyenggol saya. Cowok ya. Nyenggol-nyenggol saya ngajak, marah banget saya.
Tapi ngopi sama orang yang gay gitu nggak ada masalah saya. Nongkrong sama mereka nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah mulai nyenggol-nyenggol saya, marah saya kan begitu. Tapi PA 212 sepertinya tidak bisa ditawar soal itu. Sesaat lagi ditanggapi hanya di catatan Pak Kiai.